Silakan masuk. Silakan Selamat, duduk. selamat siang, Bu. Siang. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu. Kayaknya ada masalah apa? Ada yang mau saya diskusikan sih, Bu, sebenarnya. Kayak gitu. Kayaknya baru pertama kali ya ke sini? Iya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau menjelaskan beberapa hal ya. Oke, jadi karena Karen baru pertama kali ke sini, Ibu mau menjelaskan konseling itu seperti apa. Konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau GBK atau saya kepada peserta didik, yaitu Karen. Nah, di sini Karen kan ada masalah. Jadi kita mau mengentaskan masalah tersebut. Dalam mengentaskan masalah tersebut, Ibu harap Kevin bisa terbuka kepada Ibu supaya apa? Supaya masalah tersebut bisa Ibu pahami secara jelas dan kita bisa mencari solusinya yang terbaik untuk masalah tersebut. Kemudian di sini Ibu juga bakal menjaga semua rahasia atau semua cerita yang Karen ceritakan di sini. Jadi nggak bakalan ada yang bakalan tahu kecuali Karen sendiri, dan Karen mengizinkan itu untuk cerita kepada pihak lain seperti itu. Sampai sini Karen paham? Paham, Bu? Oke, kita mulai lanjut ke masalahnya aja ya. Bisa Karen ceritakan apa yang terjadi? Jadi gini, Bu. Jadi saya punya teman namanya Dia. Dia tuh belakangan ini kayak suram banget, jarang ketawa, bercandanya juga dikit, belajarnya juga jadi kayak anggot-anggotan gitu. Biasanya padahal dia tuh ceria banget, apa-apa selalu nyapa, tapi tetap nyapa sih sekarang, cuma beda aja gitu loh, Bu. Bedanya seperti apa? Menurut Karen penyebabnya dia seperti itu karena apa? Kayaknya sih karena temennya banyak nyalahin dia sendiri, terus kemarin saya tanya juga benar katanya dia begitu. Disalahinnya ini bercanda atau disalahin karena dia ada salah? Nah, kurang tahu sih, Bu, kalau itu, tapi dia terlihatnya sangat tertekan karena terlalu banyak disalah-salahin, jadi dia takut untuk melakukan hal lain. Disalahin sama satu kelas itu atau hanya beberapa orang aja kan? Di dalam satu kelompok itu. Dalam satu kelompok itu aja. Tapi si dianya ini tidak tahu dia salahnya di mana, seperti itu. Iya. Terus sekarang udah mencoba melakukan apa? Jadi gini, Bu, saya juga udah tanyain ke dia apa aja sih masalahnya. Terus saya juga udah ngasih tahu ke dia kalau omongan anak-anak itu cuma bercandain ke dia, jadi dia nggak usah sakit hati lagi. Cuman dianya kayaknya masih merasa kalau itu serius. Jadinya ya gitu deh, Bu. Jadi dianya sakit hati karena itu. Iya. Terus dari Karen apa pernah nyoba ngomong ke dianya untuk menyampaikan ke teman-temannya Karen nih, kalau dia nggak suka kalau dibercandain seperti itu, jangan bercanda seperti itu karena saya sakit hati seperti itu. Apa dia pernah mencoba ngomong seperti itu? Kalau dianya sendiri sih dia nggak ada ngomong kayak gitu. Cuman kalau saya ngomong ke teman-teman, saya juga kurang berani karena menurut saya itu kurang sopan. Terus responnya dia bagaimana? Apa dia diam aja kalau dipojokin seperti itu, atau dia ikut ketawa, atau seperti apa? Kalau dianya sendiri sih, Bu, dia kadang ketawa, kadang juga dia cuma diem aja sambil senyum nerima apa yang dia omongin teman-teman. Karen pernah nyoba nggak ke dianya kayak bilang, kamu kalau nggak suka ya ngomongin, jangan hanya diem aja, karena kan teman-teman juga nggak tahu responnya dia itu senang karena ikut ketawa kan, atau dia sakit hati gitu. Udah sih, Bu, cuman dianya emang nggak berani ngomong juga ke teman-teman dan cuma bisa mendem doang apa yang dia rasain. Seperti itu. Jadi dari dianya sendiri pun belum ada omongan ke teman-temannya ya. Jadi dia hanya ikut tertawa padahal dia sakit hati seperti itu. Jadi karena dari dianya pun nggak ada ngomong, pasti karena itu juga teman-temannya menganggap itu hal yang jadi masalah. Karena itu kan Karen deket nih sama si Dian. Karen mungkin bisa kasih tahu ke Dian, kalau kamu gak suka ya kamu ngomong gak suka, jangan dipendam, jangan malah ikut ketawa. Kan yang temen-temennya kamu itu juga gak bakalan tahu dia bakalan dianya itu suka apa enggak, seperti itu. Nah dari parent kalau ngomong kayak gitu ada keberatan atau enggak? Ngomong juga nanti ngomong ke dianya kalau lebih ekspresif gitu, kalau dia itu lebih
Kalau lagi nggak suka ya nggak suka, kalau suka ya suka, jangan kalau dia nggak suka dia malah ketawa-ketawa, jadinya kan orang salah paham. Kan udah pernah nyoba ngomong seperti itu belum sebelumnya? Udah Bu, cuman dianya tetap mendem, juga sih, nggak coba untuk lebih ekspresif lagi. Nah, menurut Karen emang itu kepribadiannya si Dian atau ada hal yang pernah kejadian gitu jadi yang membuat Dian tuh susah untuk mengungkapin perasaannya? Menurut saya sih itu emang kepribadiannya dia yang tertutup. Oh, dia nggak pernah cerita kayak sebenarnya dulu pernah dia ngungkapin tapi ada masalah seperti apa atau enggak gitu? Iya pernah Bu, terus dia di situ dia cerita sih Bu sebenarnya kalau dia pernah marah besar karena dia dikucilkan kayak gitu, tapi malah di masa lalunya dia malah ditambah dikucilkan sama teman-temannya, akhirnya dia sekarang lebih nggak berani bermain kayak gitu. Oh, jadi dia pernah ngungkapin kalau nggak suka nih sama perlakuan ini, tapi malah diketawain dan tambah dikucilkan sama temen-temennya. Ini pengalaman dia yang dulu seperti itu. Makanya itu sekarang dia lebih nggak mau untuk mengungkapin apa yang dia rasa seperti itu ya. Ibu udah pahami masalahnya dia. Nah, ibu tahu pasti Karen khawatir banget sama dia karena Karen juga teman terdekatnya dia. Cuman memang bisa dibilang masalahnya dia ini termasuk nggak kasus bullying gitu yang dilakukan oleh teman-teman Karen. Tapi dia sendiri kan juga mencoba untuk mengkomunikasikan dengan si teman-temannya Karen ini. Jadi kita belum tahu teman-temannya ini tuh tahu nggak atau tidak gitu dia ini sakit hati seperti itu. Jadi ibu harap Karen mau membujuk dia gitu untuk lebih mengekspresikan. Ibu tahu mungkin di masalahnya yang lalu itu dia pernah kecewa karena respon teman-temannya yang malah tambah menjauhi gitu kan ya, menjauhi dia, terus dia malah makin bersakiti seperti itu. Tapi kan yang hal ini pun bisa berbeda, dan ibu harap dia bisa mengekspresikan dirinya, enggak malah menjadi makin tertutup seperti itu. Jadi ibu harap bantuan dari Vera untuk membujuk dia untuk supaya dia bisa kasih tahu ke temennya kalau saya tuh sakit hati, saya nggak mau begini karena bercandanya ini gak lucu seperti itu. Untuk itu Karen bisa kan? Mungkin bisa ya, ibu harap bisa Karen lakukan ya, dan semoga hasil responnya dari dia juga positif. Nah, untuk teman-temannya Karen nanti ibu akan coba untuk menyampaikan ke mereka supaya mereka paham kalau yang mereka lakukan itu tidak baik untuk teman-temannya dan sudah termasuk kasus bullying seperti itu. Sampai sini kan? Oke, kita lanjut ya. Oh iya Bu, saya juga mau tanya, ya ada apa kan? Bukannya kalau ibu kasih tahu ke teman-teman saya dari tandanya itu bukan rahasia lagi Bu? Ibu menyampaikannya itu yang pertama nggak secara langsung mereka, nggak yang kayak langsung duduk berdua gitu terus ibu kasih tahu kamu kayak gini ya sama dia, nggak seperti itu, tapi dengan secara tidak langsung. Misalnya nih seperti ibu masuk ke kelas kalian terus menyampaikan materi-materi konseling, materi-materi bullying seperti itu. Materi-materi bullying ini nanti akan ibu jelaskan hal dampak negatifnya apa sih dan contoh-contohnya bullying itu seperti apa. Jadi kan teman-teman kamu juga pasti paham bullying itu seperti apa dan mereka akan menyadari perbuatan mereka. Oh, ternyata yang perbuatan yang selama ini saya lakukan kalian itu sudah termasuk bullying dan itu bisa menyakiti dia seperti itu. Jadi rahasia Karen dan Dian tetap terjaga dan tidak akan ibu bocorkan seperti yang tadi sudah ibu jelaskan di awal. Ibu bukannya nggak semua anak bisa ngedengerin apa yang ibu omongin kalau lagi belajar, bisa aja mereka cuma lewat kuping kanan, masuk kuping kanan lewat kuping kiri. Kalau itu sudah menjadi bagian saya untuk menjelaskan dan menjelaskan kepada anak-anak supaya anak-anak mau mendengarkan materi saya dan juga mau ikut kontribusi dalam kelas saya seperti itu. Jadi itu bukan hal yang bisa Karen
bukan hal yang harus Karen khawatirkan seperti itu. Dan jika memang nantinya tidak ada perkembangan nih dari si anak-anak yang membuli dia ini, jadi tentunya jelas akan berkonsultasi juga sama wali kelas Karen. Gunanya apa sih? Jadi gunanya supaya wali kelas Karen juga yang mengawasi anak-anak ini, dan juga jika lo memang udah sudah terlanjur lebih jauh gitu ya, dia makin bulinya semakin parah dan juga dianya juga semakin ketakutan gitu, tentunya kita akan berkonsultasi juga dengan orang tuanya seperti itu. Jadi hal yang perlu Karen lakukan sekarang itu, Karen harus membujuk dia dulu supaya kita tahu respon selanjutnya kita bisa seperti apa. Paham Karen? Paham Bu. Oke, sampai sini apa dimengerti Karen? Iya Bu, sampai sini saya udah paham dan saya akan ngelakuin apa yang udah Ibu kasih saran ke saya. Pertama saya akan kasih tahu dulu ke dia supaya dia lebih ekspresif lagi, dan saya bakal ngeliat gimana responnya dia dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Oke, baik. Kalau Karen sudah paham sampai situ, nanti untuk selanjutnya misalnya nih, jika ada tidak ada perubahan dari dianya dan juga dari si teman-teman Karen yang ngobrol dia itu, Karen boleh lagi kembali ke sini terus menyampaikan ke ibu supaya kita mencari solusi yang lebih lanjut lagi. Oke, sampai sini paham? Iya paham Bu, saya akan melakukannya semaksimal mungkin dan sebisa saya mungkin. Oke, ibu tunggu untuk kelanjutannya ya. Nanti Karen bisa menghubungi ibu lagi kalau ada masalah lainnya atau ada kasus-kasus lanjutan atau hal yang atau hal yang ingin Karen diskusikan lagi sama ibu. Cukup ya, terima kasih. Ya Bu, saya pamit dulu ya Bu ke kawannya. Oke, baik, silakan.